Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya berada di Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada saat ini saya berada di kandang milik Mas Joko yang dulu atau yang waktu lalu saya pernah bersilaturahmi untuk melihat koleksi entok milik Mas Joko. Pada saat ini saya kembali untuk melihat apakah ada pengembangan usaha yang dilakukan oleh Mas Joko dari hasil ternak entoknya. Beberapa waktu lalu Mas Joko memberikan informasi terkait dengan fokus usaha ternak entok beliau yang memiliki sekitar 20 indukan entok jumbo dan entok superan. Saat ini alhamdulillah beliau sudah berhasil mengembangkan ternak entoknya yang fokus di penjualan mindian atau anakan entok yang saat ini sudah laris manis. Dari hasil penjualan mindian tersebut, beliau saat ini mengembangkan ke pembesaran lele. Ketika saya tanya, ini ada berapa kolam Mas Joko? Beliau menjawab ada 2 kolam yang masing-masing kolamnya diisi 3.000 ekor lele. Kita bisa melihat hasil dari ternak entok fokus penjualan mindian ini sangat bagus ya teman-teman. Banyak peternak entok pemula yang berada di sekitaran Purworejo seperti Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Magelang ini berbondong-bondong untuk meminang hasil ternakan para peternak entok. Jadi untuk peternak entok tetap semangat karena hasil dari ternak entok tersebut bisa dikembangkan ke usaha-usaha yang lain yang sudah pernah teman-teman lakukan. Mas Joko ketika saya tanya dulu apakah sudah pernah budidaya lele, dia menjawab sudah pernah dari tahun 2003 sampai tahun 2017. Ketika itu beliau sedang mengembangkan lele, akan tetapi entok ini semakin banyak peminatnya dan Mas Joko banting setir untuk mengembangkan ternak entok. Ketika sudah berkembang dan mulai menjalani bisnis ternak entok ini sudah menemukan pangsa pasar yang tepat, beliau memberikan diri untuk mengembangkan ternak usahanya dari bisnis entok ini mengembangkan ke pembesaran lele. Jadi ketika kita sudah menemukan pangsa pasar yang jelas, kita jangan hanya berhenti di pembesaran atau di pembibitan ternak entok teman-teman. Perlu adanya pengembangan usaha supaya nanti sumber rezeki kita itu tidak hanya dari entok saja. Karena apa? Ketika kita mengembangkan usaha kita ke usaha yang lain, itu sama saja kita sudah melakukan yang namanya manajemen risiko teman-teman. Ingat, di dalam sebuah usaha perlu adanya manajemen risiko kegagalan atau risiko mortalitas atau kematian. Ini sangat penting dilakukan bagi para pengusaha ternak unggas, baik ayam maupun entok. Karena apa? Yang namanya unggas sangat rentan sekali terkena penyakit. Tindakan preventif atau tindakan pencegahan ini sangat penting dilakukan. Bisa dengan menggunakan rempah-rempah ataupun bisa menggunakan obat-obatan dari pabrik. Tapi ingat, ketika kita menggunakan obat-obatan dari pabrik, jangan ngawur dalam pemberian dosisnya karena untuk menghindari resistensi atau kekebalan obat. Ketika kita sudah melakukan manajemen resiko atau kita alihkan yang namanya 40% dari hasil keuntungan ternak entok kita ke usaha yang lain, maka ini akan meminimalisir kegagalan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan anakan entok karena terserang virus misalnya, atau karena tingkat
kematian yang sangat tinggi, kita masih ada cadangan usaha, yaitu usaha lain. Dalam hal ini Mas Joko mengalihkan sebagian dari hasil penjualan mintiannya ke usaha pembesaran lele. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semakin kita bisa mengembangkan usaha kita dari ternak enrok, maka kita sudah melakukan yang namanya manajemen resiko. Ingat, semua keuntungan jangan kita habiskan atau kita kembangkan di dalam satu usaha saja, tetapi kita bisa mengembangkan ke usaha yang lain. Akan tetapi keilmuan kita harus kita mantapkan terlebih dahulu. Jangan ngawur. Kita tidak tahu tentang, katakanlah belut misalnya, dari hasil usaha ternak enrok kita gambling, kita pembesaran belut, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara pemberian pakannya, bagaimana cara penyiapan medianya, bagaimana cara mengantisipasi adanya penyakitnya. Ini hindari. Tetapi kita perlu membaca atau bersilaturahmi ke peternak yang sudah mengembangkan usaha tersebut, supaya nanti kita bisa menekan kegagalan dari pengembangan usaha ternak enrok kita. Jadi itu ya teman-teman ya, yang namanya pengembangan usaha itu tidak hanya memperbanyak populasi ternak enrok kita. Ketika kita sudah menemukan pangsa pasar yang tepat, atau kita sudah menemukan dunia pasar kita itu mau difokus pembibitan atau pembesaran. Ketika kita sudah paham itu dan sirkulasi atau cash flow penjualan kita sudah stabil, kita perlu mengembangkan ke usaha yang lain. Pengembangan usaha ini tidak harus satu jenis. Katakanlah kita mempunyai 50 ekor enrok, kita sudah mendapatkan pangsa pasar yang jelas dan kita sudah mempunyai keuntungan yang stabil. Kita belikan 50 lagi sebagai bentuk pengembangan usaha. Itu juga bisa. Ketika kita mengembangkan ke ayam misalnya, itu juga sangat bisa. Jadi ketika kita ingin mengembangkan usaha, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu dari pasar, persiapan lahan, menekan bibit penyakit, dan syukur-syukur kita bisa memainkan pakan yang murah di dalam pengembangan usaha kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Dalam hal ini Mas Joko sudah melakukan hal tersebut, dan insya Allah ketika saya tanya, semua lahan ini akan ditambah kolam-kolam lagi supaya nanti enroknya juga bisa berkembang, ternak lelenya juga bisa berkembang. Dalam waktu dekat ini Mas Joko akan meningkatkan kualitas ternak enroknya yang nanti akan fokus ke jumbo original. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih memulai beternak, ini ada beberapa derean dari Mas Joko yang siap produksi dan siap dikembangkan ke tempat lain, atau bisa dikatakan ini bisa dijual. Ketika kita nanti, bagi teman-teman yang berminat atau ingin meminangnya, silahkan, monggo. Ini adalah beberapa derean milik Mas Joko yang sudah siap produksi. Ini usianya sudah menginjak ke 7 bulan. Jadi ketika kita memberikan pakan yang bagus, nanti ini 1 bulan ke depan bisa langsung produksi. Ketika kita ingin meminangnya, monggo silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Ketika itu sudah dihubungi, nanti masalah harga bisa menyesuaikan. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, yang namanya pengembangan usaha itu tidak harus satu jenis. Bisa kita kembangkan dari hasil ternak enrok kita ke peternakan lele misalnya, atau ke pembesaran ayam pedaging, atau pembesaran ayam petelur, atau bebek petelur. Itu silahkan, monggo, sesuai dengan keilmuan teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kandang Mas Joko. Suatu ilmu yang baru bagi saya pribadi. Ternyata
ternak entok ini juga menjanjikan sekali dalam pangsa pasar, banyak peminatnya, banyak peminat baru, peternak pemula yang masih semangat dalam mengembangkan entok. Semoga entok di dalam peternakan, pembibitan maupun pembesaran tetap eksis dan bisa meramaikan pangsa pasar yang ada di kancah nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.